Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu Bukan Kaleng-Kaleng, Inilah Kamu Sebenarnya. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Eight of Swords. Kartu kedua. Di sini ada Queen of Wands. Kartu ketiga. Di sini ada Seven of Cups. Kartu keempat. Di sini ada Knight of Pentacles. Kartu kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Dan kartu yang keenam. Di sini ada The World. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Five of Wands. Baiklah. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Bukan kaleng-kaleng, inilah kamu sebenarnya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Five of Wands. Nah, di sini menggambarkan bahwa sebuah konflik, adanya ketegangan, adanya permasalahan-permasalahan yang rumit antara kamu dan lingkungan, ataupun antara kamu dan orang-orang sekitarmu, yang mampu kamu selesaikan ataupun mampu terselesaikan dengan sangat baik, sehingga hal inilah yang menyebabkan berubahnya sikap, berubahnya cara pandang orang-orang yang ada di sekitarmu terhadap dirimu. Dan akhirnya kemajuan dalam suatu hubungan inilah yang membuat kamu semakin bisa menemukan begitu banyaknya peluang, begitu banyaknya kesempatan-kesempatan baik untuk bisa kembali memajukan, menata setiap sektor-sektor kehidupanmu, dan tentunya kamu akan bawa serta lingkungan orang sekitar untuk juga maju bersama. Nah, jadi apakah konflik, apakah perdebatan, apakah pertentangan yang pada saat itu terjadi di dalam kehidupanmu? Nah, mungkin selama ini kamu selalu mendapati begitu banyak tekanan dari pekerjaan, tuntutan dari bisnis dan usaha. Ditambah, ya, ada ketidaknyamanan, ada perbedaan pendapat, ada pertentangan-pertentangan yang terjadi antara kamu dan lingkungan-lingkungan sekitar. Sehingga permasalahan-permasalahan begitu menumpuk. Pada saat itu begitu sulit untuk diselesaikan. Tetapi dengan ketenangan dirimu, dengan kejernihan pikiran, kamu mulai bisa mengurai satu persatu permasalahan tersebut. Dan kamu cari solusi dan cara-cara terbaik untuk bisa menyelesaikannya. Dan tentunya pada satu ketika, pada satu momentum yang tepat, kamu mulai bisa selesaikan satu persatu pekerjaan yang mungkin tertunda, permasalahan-permasalahan yang mungkin tak kunjung selesai. Nah, dengan terselesaikannya permasalahan itu, maka terbantulah lingkungan-lingkungan yang berkaitan dengan dirimu pada saat itu. Karena apa? Karena solusi yang kamu cari, solusi yang kamu temukan itu benar-benar cara yang sangat tepat, cara yang bisa menguntungkan masing-masingnya.
Sehingga dari situlah lingkungan, orang sekitar, ya, yang dulunya mungkin selalu menyalahkan, selalu bertentangan, selalu bermusuhan dengan dirimu, akhirnya mereka berbalik untuk percaya, untuk menghargai, untuk bekerja sama, ataupun untuk berkolaborasi bersama dirimu demi kemajuan bersama. Makanya di sini ada konflik, ada pertentangan, ada hubungan yang kembali menjadi harmonis, kembali menjadi nyaman di lingkungan manapun tempat kamu berkegiatan. Karena kamu tidak pernah berpikir sempit, ya, tidak pernah kehilangan ketenangan, bahkan kamu justru bisa memikirkan cara terbaik untuk bisa keluar dari keadaan ini. Dan dari situlah semenjak kejadian itu banyak kemajuan, banyak peningkatan di sektor-sektor kehidupanmu. Ditambah, ya, semakin nyamannya kamu di dalam berkegiatan, maka semakin baik pula langkahmu untuk melakukan hal-hal hebat, hal-hal yang lebih baik lagi setiap harinya. Sehingga finansial yang melompat tinggi tidak terbendung lagi hadir ke dalam kehidupanmu. Dan dari situlah kebahagiaan, kenyamanan mampu kembali kamu dapatkan untuk hidupmu dan bisa kamu share, kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, jadi inilah mungkin salah satu peristiwa, ya, yang membuka mata, membuka telinga, ya, orang-orang dan lingkungan sekitarmu menjadi merubah kekeliruannya terhadap dirimu. Dan dari situlah mereka menyadari bahwa memang kamu adalah seseorang yang berkualitas dan kamu bukanlah seseorang yang kaleng-kaleng. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama, ya. Di sini ada Eight of Swords. Nah, benar kan? Inilah keadaanmu yang lalu, di mana kamu sempat terjebak dalam hubungan-hubungan kerjasama, hubungan kegiatan yang mungkin selama ini sangat tidak nyaman. Di situ terjadi perbedaan pendapat, di situ terjadi saling mengabaikan, saling menyalahkan, ya, saling tidak senang, saling iri melihat kemajuan seseorang. Jadi terjebak kamunya di dalam suatu hubungan inilah yang akhirnya membuat kamu menjadi semakin kuat. Membuat kamu menjadi semakin tegar dan kakimu semakin kokoh untuk berdiri, untuk menopang tubuhmu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dari setiap hal yang terjadi di dalam kehidupanmu. Meskipun kamu sedang terjebak di dalam situasi yang tidak nyaman, tetapi kamu tidak kehilangan akal. Kamu mulai mencari cara untuk tidak memperdulikan, untuk tidak memikirkan apa pendapat orang, apa perkataan orang, ya, apa cerita orang di belakang kamu. Justru sebaliknya, kamu terus berjalan pada jalurmu, kamu tetap berada pada track yang benar, ditambah kamu terus bisa mengembangkan kualitas-kualitas potensi di dalam dirimu. Sehingga pada suatu ketika, kamu benar-benar mampu menyelesaikan permasalahan, merampungkan pekerjaan, ya, menyelesaikan tekanan-tekanan dari bisnis dan usaha. Dan dari situlah hubunganmu dengan lingkungan yang mungkin dulunya selalu tidak nyaman, selalu mempersalahkanmu, selalu menganggap kamu remeh. Akhirnya mereka menyadari bahwa apa yang mereka lakukan terhadap dirimu adalah salah dan terbukti kamu bisa menyelesaikan semuanya dengan solusi yang bisa saling menguntungkan untuk satu sama lainnya. Maka dari situlah kamu bisa keluar dari hubungan-hubungan yang tidak nyaman, ya, hubungan kerjasama, hubungan pekerjaannya menjadi semakin hangat, menjadi semakin harmonis, menjadi semakin bisa saling menghargai pendapat satu sama lainnya. Sehingga terjadilah kerjasama yang kompak, kolaborasi yang apik, dan bukan tidak mungkin kualitas-kualitasnya akan semakin baik karena kerjasamanya sudah semakin oke. Oke, ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, kan benar. Ini adalah kemandirian, ya.
Kamu memang adalah seseorang yang tidak pernah ingin menggantungkan harapanmu kepada sesuatu ataupun kepada orang lain. Karena mungkin kamu pernah memiliki pengalaman yang pahit di masa lalu. Kamu sempat gantungkan harapanmu kepada seseorang. Dan di saat seseorang itu berubah pikiran, ya, berubah sikap, nah makanya pada saat itu kamu mengalami kekecewaan yang mendalam. Nah, makanya saat ini kamu benar-benar ingin berdiri tegak di atas kakimu sendiri dan memikul beban dan tanggung jawab di dalam kehidupanmu, di dalam kegiatan-kegiatanmu hanya di atas pundakmu sendiri. Makanya saat ini kemandirianmu lah yang menjadi salah satu faktor begitu berkembangnya, begitu banyaknya kemajuan di setiap sektor-sektor kehidupanmu. Dan tentunya tanpa kamu sadari, kamu juga bisa berbagi ataupun memberi dampak baik bagi lingkungan dan orang-orang sekitarmu di mana tempat kamu berkegiatan. Karena ada kemajuan yang kamu bawa untuk sebuah kegiatan tersebut. Nah, makanya kamu semakin dihargai, ya, semakin disenangi, ya, ataupun semakin dirindukan. Ya, di tengah-tengah lingkungan, di saat mungkin kamu tidak ada di sana, di saat keluar kota. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Cups. Nah, jadi sudah tidak lagi bingung, sudah tidak lagi galau ya di dalam memilih prioritas utama di dalam kehidupanmu. Apa yang harus kamu gapai terlebih dahulu? Mimpi yang mana yang harus kamu wujudkan yang pertama begitu ya. Tetapi di sini kamu mulai tahu bahwa apapun mimpimu, apapun keinginanmu tentunya akan mampu kamu dapati satu persatu jika kamu terus melakukan hal yang terbaik hari ini. Dan keesokannya kamu begitu lagi. Lakukan lagi yang terbaik untuk hari esok. Jadi sehingga setiap hari ini kamu lakukan, maka apapun mimpimu, apapun keinginanmu, bukan tidak mungkin akan kamu raih dan akan kamu genggam satu persatu. Oke ya, kita lanjut kartu yang keempat. Di sini kita punya Knight of Pentacles. Nah, jadi ini adalah kedewasaan serta kematangan. Karena apa? Karena di sini tergambar kamu tidak lagi terburu-buru, tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi emosian, tidak lagi gegabah, ya, di dalam menyelesaikan permasalahan, di dalam memutuskan hal penting, ataupun di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan penting di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu sudah memiliki begitu banyak pengalaman, segudang pelajaran yang berharga dari keadaanmu yang lalu, dari setiap proses yang kamu lewati. Sehingga kamu menjadi semakin matang, semakin tenang ya di dalam menjalani hari-harimu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, jadi akan ada surprise, akan ada kejutan besar di dalam kehidupanmu, yaitu perubahan baik, peningkatan-peningkatan yang signifikan yang datang dengan cepat terjadi ke dalam kehidupanmu. Apapun itu sektornya. Ya, baik itu di pekerjaan, di bisnis dan usaha menjadi semakin berkembang dan maju. Hubunganmu dengan lingkungan, pekerjaan, dengan lingkungan sosial, dengan orang-orang sekitar itu menjadi semakin baik, menjadi semakin nyaman, dan saling ingin support, ingin bantu-membantu satu sama lainnya. Sehingga hal ini sangat menguntungkan untuk langkahmu ke depannya. Oke, dan tentunya ada kebahagiaan, ada kenyamanan kembali yang terpancar dari orang-orang yang kamu sayangi karena kamu sudah mampu penuhi kebutuhan mereka dengan sangat baik. Nah, makanya di sini tergambar akan ada perubahan-perubahan baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya The World. Nah, ini adalah sebuah kemenangan. Jadi, dunia seolah-olah sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Dalam arti kata bahwa hal-hal baik mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Bahwa mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan mulai terwujud satu persatu.
Oke, dan kemenangan ini adalah bukan saja kemenangan untuk dirimu, tetapi kemenangan untuk semua orang yang ada di sekitarmu, dan terutama untuk orang-orang yang kamu sayangi. Oke, itulah saya kira pembacaan kita kali ini. Scorpio sahabatku, dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu menunjukkan kualitas terbaikmu dan benar-benar akan mampu ya menjadikan hubunganmu lebih baik, ya, hubunganmu lebih harmonis antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu, sehingga mereka juga menyadari bahwa memang kamu adalah seseorang yang berkualitas baik dan bahwa kamu memang bukan kaleng-kaleng. Terbukti dari setiap hal-hal yang terjadi di dalam kehidupanmu, semuanya menjadi lebih baik, lebih maju, dan lebih berkembang daripada sebelumnya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.